Hai, apa kabar? Ya, hari ini hari pertama untuk bulan Desember. So good to see you again in Mutiara Malam. Dan sebelum kita mendengar firman, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, biar Engkau pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap yang mendengar mempunyai hati yang terbuka untuk belajar dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Yes, you are the King of Kings and Lord of Lords. Ya, biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan, Amin. Amin. So, topik malam ini ialah tentang kesabaran. Patient. Satu topik yang biasa, tapi saya ingat sangat penting untuk setiap kita. So, kita akan mula dengan satu pepatah yang dari seorang hamba Tuhan dan juga beliau juga penulis dari Amerika, yaitu A.W. Tozer. Beliau mengatakan bahwa what then are we to do about our problems? What then are we to do about our problems? Lalu apa yang harus kita lakukan tentang masalah kita? We must learn to live with them until such time as God deliver us from them. We must learn to live with them until such time as God deliver us from them. So kita harus belajar untuk hidup bersama dengan problem, masalah itu. Sampai Tuhan membebaskan kita dari mereka. We must pray for grace to endure them without murmuring. We must pray, ya. We must pray for grace to endure them without murmuring. Kita harus berdoa memohon rahmat untuk menanggung mereka tanpa mengerutu, ya. Tanpa mengerutu kita melewati itu. Problems patiently endure will work for our spiritual perfecting. Ingat, problems patiently endure will work for our spiritual perfecting. Maksud masalah yang dengan sabar ditanggung akan berhasil untuk penyempurnaan spiritual kita, ya. Maksud masalah dengan sabar ditanggung akan berhasil. Kita akan berhasil untuk penyempurnaan spiritual kita, rohani kita. They harm us only when we resist them, or when we endure them unwillingly. So mereka akan merugikan kita hanya jika dua keadaan, yaitu semasa kita menolaknya, kita menolak tentang problem itu, ya, atau kita menahannya dengan tidak rela, ya. Kita menahan dengan tidak rela. Kita tidak mau melewati proses yang Tuhan tetapkan itu. So saya berharap Anda bisa tangkap sesuatu tentang kesabaran, ya. Sebenarnya Tuhan ingin menghasilkan kesabaran dalam diri kita untuk memperlambatkan kita. Wow, mungkin Anda dengar, untuk memperlambatkan kita, betul? Ya, seterusnya Anda dengar. Untuk memperlambatkan kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mempercayai kepada Tuhan kita. So, Tuhan ingin memperlambatkan kita. Contohnya, doa belum dijawab. Supaya apa? Untuk menunjukkan supaya cara kita untuk mempercayai kepada Allah kita. Tuhan tidak menguji kita hanya untuk menguji kita saja sebenarnya. Tetapi dia menguji kita untuk apa? Untuk mengajar setiap kita berjalan di jalannya. Ya, Tuhan mau menguji kita supaya apa? Untuk mengajar kita untuk berjalan di jalur dia. Dan untuk percaya kepada dia. So that we can continue to trust in the Lord. Itulah kesabaran. Dari Roma 12:12 menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Maksud apa? Hendaklah Anda berharap kepada Tuhan dengan gembira. Dengan gembira Anda berharap ke Tuhan. Bergembira atas segala rencana Allah kepada Anda. Bersukacita sebab Anda mempunyai pengharapan, ya. Seterusnya, sabarlah dalam kesesakan. Maksud apa?
tabahlah dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam sengsara. Seterusnya, dan bertekunlah dalam doa, berdoalah selalu, berdoa senantiasa, tetaplah berdoa. So itulah Tuhan. Di sini saya mau Anda tangkap tentang kesabaran. Sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam sengsara dan sebagainya. Seterusnya Roma 8:25 menyatakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, tidak kita lihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, maksud sesuatu yang belum kita lihat atau yang belum terjadi, maksud mungkin doa yang belum dijawab atau yang belum kita miliki, kita menantikan dengan tekun. So kita akan diajar ya untuk menunggu dengan sabar, dengan juga keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Walaupun doa belum dijawab, Anda tetap sabar menantikan Tuhan. Di Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 ya, mengatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Di sini orang pilihan maksud Anda ialah umat Allah ya, yang dikuduskan, Anda disucikan, Anda dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan ya, dan dikasihinya maksud mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kalian dan karena itu dia memilih Anda ya untuk menjadi miliknya yang kudus, dan memang Anda sangat spesial di mata dia ya. Anda memang merupakan perhatian untuk Tuhan. Seterusnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, so di sini Tuhan mau apa? Dia maksud kenakan, maksud kita lakukanlah ini senantiasa. Tuhan mau setiap kita untuk tunjukkan apa? Belas kasihan maksud kita ramah, kemurahan hati maksud kebaikan hati kita, kerendahan hati, mempunyai hati yang hineni, yang tunduk kepada Tuhan, yang lemah lembut, ya, gentleness, ya, kesabaran. Maksud Anda tahan menderita, Anda bisa menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Seterusnya ayat 13 menyatakan, sabar kamu seorang terhadap yang lain, ya, dan ampunilah seorang akan yang lain, ya. Tuhan mau kita selalu menerima, mengampuni. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuat juga demikian. So saya harap Anda bisa menerima bagian itu juga. Seringkali kita senang tersinggung ya. Malam ini saya mendorong Anda supaya apa? Supaya untuk menerima didikan ya. Abaikanlah seandainya apa yang disampaikan bukan kebenaran firman, Anda abaikan saja. Tapi kalau itu sesuatu kebenaran, mari kita belajar untuk jangan senang tersinggung. Jangan kita senang simpan dendam dan sebagainya. Karena itu apa? Itu akan menjadi kita pahit ya. Tuhan mendorong ya apa? Sabar kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah mereka. Ayat 14 menyatakan bahwa dan di atas semua itu kenakanlah kasih, maksud saling mengasihi sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. So supaya kita menjadi sempurna, saling mengasihi, saling menerima, ya. Atau at least Anda belajar, mungkin sangat sakit semasa Anda melewati suatu keadaan atau situasi, atau satu proses, ya. Tapi saya sangat mendorong Anda belajar untuk mempunyai hati yang terbuka. Jangan senang tersinggung, jangan simpan saja itu di dalam hati Anda. Apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ayat 15 menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maksud Tuhan mau kita apa? Usahakan agar ada kedamaian hati, ya. Supaya apa? Terus kedamaian itu terus memerintahkan di dalam hatimu. Maksud apa? Menguasai pikiran Anda. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Dan bersyukurlah. So Tuhan sudah apa? Dan sebenarnya itu satu tanggung jawab untuk setiap kita, ya, sebagai anggota tubuh, ya, menjadi anggota satu tubuh. Kita harus apa?
kita harus mempunyai kesabaran, mempunyai kedamaian, dan bersyukurlah. Tuhan mau kita sebab apa? Supaya kita senantiasa berterima kasih, bersyukur senantiasa. So itulah kesabaran, ya, itulah ketabahan hati untuk setiap kita. So mengapa kesabaran sangat penting? Hanya berapa poin saja. So mungkin malam ini kita agak cepat dalam ibadah, ya, malam ini. So mengapa kesabaran itu sangat penting? Pertama, kesabaran apa? Membawa kedamaian. Anda menjadi pembawa damai. Anda menjadi peacemaker. Ya. Di Amsal 15 ayat 18 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah maksud apa? Orang yang cepat marah, ya, membangkitkan pertengkaran. Maksud dia menimbulkan ya apa? Perkelahian, ya, perbantahan bersama. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang sabar maksud orang yang panjang sabar, orang yang lambat marah, ya, memadamkan perbantahan, akan membawa dan mengusahakan perdamaian. So, semasa kita sabar, kita bisa menjadikan situasi agak tenang, ya, agak baik untuk setiap orang. Bahkan di Matius pasal 5 ayat 9 menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, berbahagia maksud apa? Maksud tenang secara rohani dengan kegembiraan hidup, ya, dalam perkenan Tuhan. Orang akan membawa kedamaian. Mereka akan menjadi orang yang mengusahakan perdamaian, mendamaikan orang, ya. Karena mereka akan apa? Orang yang membawa damai ialah siapa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Anda akan menjadi umat Tuhan. Bukan setiap orang yang datang beribadah, datang ke gereja akan dijadikan anak Tuhan, umat Tuhan. Itu sesuatu yang spesial juga, ya. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak akan diterima sebagai anak Tuhan. Ingat, ya. So di sini dia katakan bahwa mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu juga mengekspresikan apa? Karakter Allah kita. Sebagai karakter Allah, ya, ialah orang yang senang membawa damai, ya. Peacemaker. Mereka akan menjadi peacemaker. So, poin yang pertama untuk mengapa kesabaran itu penting, Anda akan menjadi peacemaker, pembawa damai. Kedua, Tuhan akan meluruskan jalan untuk Anda. Mari kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 menyatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Percaya maksud berharap kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maksud apa? Dengan sepenuh hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan bersandar maksud apa? Jangan mengandalkan diri. Jika Anda masih ingat tentang Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 menyatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, itu pengingatan untuk setiap kita. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Jalan Tuhan pasti lebih tinggi daripada kita. Dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. So di sini demikianlah tinggilah jalanku dari jalanmu. Tuhan kata jalan dia lebih tinggi daripada Anda. Dan rancangan dia lebih baik daripada Anda. So di sini satu peringatannya untuk setiap kita apa? Apa yang bisa Anda tangkap? Jadi kita tahu bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, kita sangat terbatas dalam segi pengetahuan, dari segi pengertian. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan apa? Tuhan ialah Tuhan yang Maha Tahu, ya. So di sini siapa yang lebih tahu tentang masa depan Anda? Siapa? Apakah Anda atau Tuhan? Jelas memang dari Tuhan. So jangan, ya. So ayat 5 menyatakan, Amsal 3 ayat 5 menyatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertian Anda, pengertianmu sendiri, maksud dengan akal budimu sendiri. Akuliah dia dalam segala lakumu. Maksud Tuhan apa? Ingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang Anda lakukan, ya.
dalam segala perbuatan Anda utamakan Tuhan, ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So Tuhan bisa meluruskan jalan Anda. Apakah Anda mau Tuhan luruskan jalan Anda? Ya, Tuhan akan meratakan, membuka jalan untuk Anda. Tuhan akan menunjukkan kepada Anda cara hidup yang lebih baik. Tuhan akan menuntun Anda. Ingat, Tuhan akan menuntun Anda. Ya, semua usaha-usaha Anda akan menjadi sangat berhasil apabila Anda memilih jalan Tuhan. So, ini satu peringatan untuk setiap kita bahwa Tuhan bisa dan sebenarnya Tuhan mau meluruskan jalan Anda. Mari kita lihat Mazmur 40 ayat 1 sampai 3, ya, sampai 4, sorry. Itu Mazmur dari Daud. Beliau mengatakan bahwa aku sangat menantikan Tuhan. Maksud apa? Maksud Daud menunjukkan kesabaran dia kepada Allah dia. Beliau tahu bahwa pertolongan dia ialah dari Tuhan. Dia sangat amat berharap kepada Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. So semasa kita menantikan Tuhan, Tuhan apa? Tuhan akan memberi perhatian kepada kita, Anda dan saya. Ya. Seterusnya, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. So di sini, semasa kita menantikan Tuhan, semasa kita sabar, tetap sabar, apa yang berlaku ialah Tuhan akan menarik kita dari lubang, dari keadaan yang sangat bahaya, bahkan dari jurang yang keputusasaan kita. Mungkin sangat lama Anda doa, sangat lama Anda mengusahakan sesuatu, tapi Tuhan belum jawab. Di sini jangan putus asa, tetap sabar. Ya, seterusnya, Ia menampakkan kakiku di atas bukit batu. Ya, apa maksud bukit batu? Maksud tempat yang aman, tempat yang kuat, dan menetapkan langkahku. Ya, Tuhan menetapkan langkah Anda. Tuhan mengaturkan semua rencana-rencana Anda, ya, semua waktu Anda. Bahkan Tuhan apa? Tuhan akan memberi nyanyian baru untuk mulutmu, untuk memuji Allah kita. Tuhan akan mengajak Anda untuk belajar untuk menyembah Dia, membawa pujian kepada Dia, ya, menyanyikan lagu pujian kepada Dia. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ya, banyak orang akan mendengar tentang hal yang mengherankan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, mereka berdiri dengan takut dan sangat hormat kepada Allah kita. Lalu percaya kepada Tuhan. Lalu orang kerana kelakuan Anda menantikan Tuhan, kerana engkau tetap sabar, orang akan bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mereka bisa berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menjadi teladan untuk mereka. Ya, so belajar untuk berharap juga akan membawa keselamatan kepada orang-orang belum percaya, atau orang yang backsliding, orang yang sudah undur, sudah lama menjauh dari Tuhan. Ya, so di sini mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena Tuhan bisa meluruskan jalan untuk kita. Ini poin kedua, Tuhan bisa meluruskan jalan untuk kita. Di Keluaran pasal 14 ayat 13 menyatakan, ya, di sini, ya, Anda bisa di sini ialah di mana Musa, ya, Musa memberitahu bangsa Israel, ya. Ayat 13 menyatakan bahwa Musa katakan kepada bangsanya, yaitu, jangan takut, berdiri tegak dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 14 menyatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya, ingat, dan kamu akan diam saja. Ya, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya tetap sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Dan di sini ayat 15 menyatakan, Musa menyatakan kepada mereka, kepada bangsa Israel, supaya mereka berangkat. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di ayat 16 ialah apa? Dan engkau mengangkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut itu, dan belahlah air itu. Di sini air terbelah, dan bangsa Israel dengan berapa juta di antara mereka keluar dari Mesir. Ya, mereka keluar dari Mesir di atas apa? Di atas tanah yang kering.
Karena Tuhan telah melakukan mukjizat untuk mereka. Mereka dikejar oleh laskar Mesir. Tapi Tuhan buka jalan. Selepas mereka melewati Laut Teberau itu, kita tahu apa yang berlaku ialah laskar Mesir semua ditenggelam, semua mati, dilemaskan oleh Laut Teberau itu. So di sini mari kita percaya kepada, tetap percaya pada Tuhan, tetap sabar, tetap mempunyai kesabaran, continue to be patient, ya, continue to be patient, apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, karena Tuhan seperti Tuhan membuka Laut Teberau untuk bangsa Israel, menyelamatkan mereka. Tuhan juga bisa membuka jalan, meluruskan langkah untuk Anda. Ya, ingat. So, poin yang pertama ialah mengapa kesabaran sangat penting, karena Anda akan menjadi peacemaker, pembawa damai. Kedua, Tuhan akan meluruskan jalan untuk Anda. Ketiga, poin yang ketiga ialah Tuhan akan mendatangkan berkat, di mana juga janji-janji Tuhan akan terlaksana, terjadi di dalam hidup Anda. So, seorang pendeta namanya Warren Wilber, ya, beliau yang pendeta dan juga pengajar Alkitab, ya. Beliau menyatakan, some of your greatest blessing come with patient. Some of your greatest blessing come with patient. Maksud apa? Berapa dari berkat terbesar Anda datang datang dengan kesabaran. So, berkat yang terbesar bisa datang. Bahkan berkat yang sangat besar bisa datang. Kerana apa? Kerana Anda sabar. Di dalam Alkitab banyak sangat contoh, ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan ya reward orang yang sabar, ya. Reward, memberi upah kepada mereka yang sabar. Pertama, kita tahu Abraham menantikan untuk anak yang akan dilahir dari Sarah, istri yang pertama, ya. Beliau menanti dengan 100 tahun sebelum Ishak dilahirkan. Itulah orang yang sabar. Itulah pahlawan iman. Dan Anda bisa juga menjadi pahlawan iman seperti Abraham. Kita juga lihat, bisa tahu tentang kehidupan Yusuf yang melewati sangat banyak proses. Beliau dijual, beliau difitnah, beliau dipenjarakan. Ya, sangat banyak ujian yang dia lewati sebelum beliau diangkat menjadi Perdana Menteri untuk Mesir. Sangat besar cabaran, tapi beliau melewati dan pas semua tes-tes itu. Dan juga Musa, ya. Musa sangat sabar dengan bangsa Israel. Beliau membawa mereka berapa juta untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan untuk mereka. Kita tahu bahwa bangsa Israel, mereka melihat sangat banyak mukjizat, ya. Apa yang mereka lihat? Termasuk 10 tulah, ya. Mana mereka menerima mana yang secara mukjizat diberi Tuhan, dan air terkeluar dari batu dan sebagainya. Sangat banyak mukjizat yang terjadi, ya. Tetapi mereka masih bisa bersungut-sungut. Mereka bahkan bisa katakan bangsa yang dibandingkan dengan manusia sampai hari sekarang, bangsa yang melihat sangat banyak mukjizat, tapi mereka bisa apa? Mereka bisa menjauh dari Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan dan sebagainya. Bahkan semasa Tuhan datang ke bumi ini kali yang pertama, mereka bisa tidak menerima dia. Mereka bisa menyalibkan dia. Walaupun Tuhan datang untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Bahkan lagi dari satu tokoh ialah Ayub. Ayub orang yang saleh, menerima apa? Menerima berkat double porsi, ya. Double porsi, maksud menerima berkat gandaan semasa selepas beliau pas ujian yang sudah Tuhan izinkan itu, ya. So sebenarnya semua ujian itu ialah untuk kebaikan kita. Dan Tuhan mau mengajar setiap Anda dan saya untuk tetap sabar, ya. Tetap sabar di dalam apapun situasi Anda. Kesabaran juga apa?
Poin yang keempat ialah akan memberi kepada setiap kita hikmat. Ya, akan memberi kita hikmat. Ya, seorang teolog Agustin ya menyatakan, patience is the companion of wisdom. Patience is the companion of wisdom. Maksud, kesabaran adalah pendamping kebijaksanaan. Kesabaran adalah pendamping untuk hikmat dan kebijaksanaan. Ya, so kesabaran itu akan apa? Menjadi kita lebih berhikmat dalam situasi yang sangat mencabar. Ya, so untuk mengajar setiap kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, di dalam apapun keadaan. Ya, hikmat ialah apa? Hikmat ialah di dalam apapun keadaan kita bisa merespon dengan benar. Semasa apa? Semasa kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, so itulah bagaimana kita bisa mengapa kesabaran sangat penting. Pertama, kesabaran mengajar kita untuk menjadi peacemaker, pembawa damai. Kedua, kesabaran akan mengajar kita untuk mengajar supaya apa? Bahwa Tuhan bisa meluruskan jalan untuk kita. Tuhan bisa membuka jalan untuk kita. Ketiga, Tuhan bisa mendatangkan berkat. Tuhan bisa menjadikan janji-janji Tuhan terlaksana di dalam hidup kita. Dan seterusnya, Tuhan akan bisa memberi kita hikmat kepada setiap kita. So, bagaimana Anda bisa tetap sabar? Sangat sederhana Anda bisa melakukan sebenarnya. Anda bisa menjadi orang yang tetap sabar dengan apa? Hati yang lembut, yang mau dididik. Dan di Matius pasal 5 ayat 5 menyatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Maksud orang yang rendah hati. Karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan memiliki bumi. Ya, so Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Seluruh dunia yang luas ini akan menjadi untuk milik mereka, setiap umat dia. Mereka menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Maksud, mereka akan mewarisi bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Mereka akan menjadi warisan Tuhan di dalam bumi ini. Ingat tentang siapa Musa? Musa yang orang yang paling lemah lembut di dalam bumi ini. Dan beliau sangat dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya. So yang pertama, Anda bisa menjadi orang yang tetap sabar dengan mempunyai hati yang lembut, ya, yang mau dididik. Kedua, bagaimana Anda bisa tetap sabar dengan hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita bisa lihat di Roma pasal 8 ayat 13 sampai 18. 13 sampai 18 menyatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. So Tuhan mengingatkan setiap kita untuk apa? Untuk jangan hidup kedagingan. Kita harus mematikan semua kedagingan itu. Supaya apa? Supaya Anda akan menerima kehidupan yang sempurna. Anda akan menerima keselamatan. Seterusnya, semua orang yang dibimbing oleh Roh adalah anak-anak Allah. Ya, semua orang dipimpin oleh Tuhan ya akan dikatakan umat Tuhan. Ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, tetapi kamu telah menerima roh. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 menyatakan, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat Tuhan. 17 menyatakan, dan jika kita adalah anak, ya, jika Anda yang anak, maka kita juga yang ahli waris. Sangat nyatakan, jikalau anak Allah, Anda yang ahli waris. Maksud, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Sangat dahsyat kan? Ya. Ada berhak untuk menerima berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan sebagai anak. Ya. Kita akan ikuti memiliki harta kekayaannya yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Ya, ada syarat-syarat di mana Anda bisa menjadi ahli waris jika
jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, dengan Dia, yaitu kita melewati semua sengsara, ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18 menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. So, semua kesusahannya, semua penganiayaan dan sebagainya yang kita lewati hari ini tidak sepadan dengan kemuliaan, ya, yang akan dinyatakan kepada Anda dan saya. Apa yang sengsara? Mungkin Anda sangat bergumul. Anda mempunyai Anda sedang melewati badai yang sangat besar. Tapi itu tak bisa dibandingkan dengan hidup kita semasa kita di surga nanti. Karena di surga tidak ada sengsara, tidak ada tangisan, tidak ada semua yang jahat. Yang ada ialah damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Amin, ya. Semua umat, ya. Mari kita tetap sabar, tetap memeliharakan kesabaran. Hidup yang pimpin Roh Kudus juga maksud apa? Kita juga tahu, ya, di kisah kisah para rasul, ya, pasal 8 ayat 27 menyatakan bahwa di ayat 29, ya, katakan Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. So, pada masa itu Filipus dipimpin oleh Roh Tuhan untuk berbicara dengan seorang Ethiopia, seorang sida-sida, seorang pembesar. Bahkan beliau ialah kepala pembendaharaan kepada Ratu Negeri Ethiopia. Beliau membaca kitab Yesaya dan beliau tidak mengerti tentang itu. So, Philip, ya, diutus oleh Roh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dia. Dan sampai beliau bisa menangkap isi hati Tuhan. Ya, di ayat 38, di sana mereka menempuh satu tempat yang ada air. Lalu sida-sida itu berkata, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Selepas itu, jika Tuhan percaya kepada segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya. So yang pembesar Ethiopia itu mengatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan seterusnya Filipus membaptiskan, ya, dan dibaptis dan beliau diselamatkan, ya, pembesar Ethiopia itu. Beliau diselamatkan. So di sini mari kita belajar bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan sangat dahsyat. Tuhan bisa memimpin Anda, Tuhan bisa mempersembahkan jiwa untuk kemuliaan Dia, melewati hidup Anda. Dan Anda juga akan menerima upah itu. Bahkan bukan setakat itu. Ayat 39 saya baca, ya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Itu satu mukjizat di mana Tuhan dengan secara kedaulatannya, Tuhan mengambil Filipus, disappear, menghilangkan diri, dan beliau diutus ke Asdod. So, sida-sida itu tidak melihatnya lagi, ya, itu satu mukjizat, dan dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. So, di sini apa yang bisa Anda tangkap? Bahwa Anda bisa menjadi orang sabar dengan mempunyai hati yang lembut dan mau dididik. Kedua, hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. So, sangat penting. Mari kita belajar untuk menetapkan diri kita untuk tetap sabar. Tetap sabar. So, malam ini kita akan menyembah Tuhan bersama, ya, dengan satu lagu yaitu Bawa Aku Dekat kepada Salib. Bawalah aku dekat kepada salib.
sucikan. Ingatkan sabar, tetap sabar, sampai Tuhan sabar dan segala sabar. So, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kita sudah mendengar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lagu tadi mengingatkan setiap kami bahwa hidup di bumi ini kita harus belajar untuk memikul salib. Kalau kita tidak memikul salib, Anda bisa mengakalkan kita. Anda tidak akan mengaku setiap kami di depan Allah Bapa. Ya Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk tetap
percaya kepada Engkau, untuk tetap melewati semua ujian yang sudah Engkau tetapkan, untuk tetap melewati semua badai hidup ini Tuhan. Kami hidup, mata kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu semasa mata kami tetap fokus kepada Engkau, kami tidak akan melihat kepada bahagian lain. Kami bisa tetap setia kepada Engkau. Itulah kerinduan Anda, Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Engkau ingin bahwa setiap umat-Mu tetap menjadi orang yang setia. Orang yang tahan menderita. Orang yang sabar di mata Engkau. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tetap memelihara setiap kami Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau berada di mana-mana saja. Ya Tuhan, thank you Lord. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan, we want to say we love you. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau pertama kali mengasihi setiap kami. Bukan kami mengasihi Engkau dulu, tapi Engkau mengasihi kami dulu. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat katakan, amin, amin, amin. So tetap setia, tetap sabar menghadapi semuanya. God bless you. Amen.